Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Bersama saya Agus dan istri saya Mala. Dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri, membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video pembuka berikut ini. Dalam hidup, kekhawatiran bisa terjadi karena banyak hal. Mungkin kita pernah mengalami kekhawatiran dengan apa yang akan kita hadapi esok hari. Dan selalu saja kita merasa khawatir dengan begitu banyak hal. Padahal, hal itu sebenarnya belum tentu akan terjadi. Mungkin juga banyak hal di kehidupan kita terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kita merasa kecewa, panik, dan gelisah. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah. Bagian kita hanya berdiam diri di hadapan Allah untuk mengambil waktu merenung, menyelidiki hati supaya kita dapat mengkoreksi diri sendiri. Serta bertobat jika ternyata telah melakukan tindakan yang melenceng dari kehendak Tuhan. Mengambil waktu untuk diam juga memberi kesempatan supaya hati kita menjadi lebih tenang. Kita sudah menyaksikan video pembuka ini. Penting hari-hari ini kalau kita menghadapi situasi yang di luar ekspektasi yang buat kita jadi kaget, kita perlu diam dan tenang. Nah, sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah diam dan tenang. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, biarlah hari ini kita mau mengalami jamahan dan kasihan daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di dalam Engkau ada ketenangan. Di dalam Engkau ada damai sejahtera. Bahkan di dalam Engkau kami menemukan jalan keluar. Kami percaya hari ini oleh firman-Mu Tuhan, Kau memberikan ketenangan di dalam hati dan pikiranku. Dan Kau juga memberikan damai sejahtera itu. Sehingga firman ini sungguh menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Mari sahabat yang baik katakan bahwa saya spesial di mata Tuhan. Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Mari katakan saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Katakan juga kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Amin. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita akan baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 46 ayat 10 sampai 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Kalau dalam versi bahasa Inggris bagus sekali dikatakan, be still and know that I am God. Di dalam Mazmur 46 ayat 10-11 TPT dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu, diamlah dan hentikanlah usahamu. Maka kamu akan melihat bahwa akulah Allah. Aku adalah Allah atas semua bangsa. Dan aku akan ditinggikan di seluruh bumi. Inilah dia, Sang Panglima, Amin. Tuhan bala tentara malaikat yang perkasa ada di pihak kita.
Allah Yakub berperang bagi kita. Nah, kalau dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan, surrender your anxiety, be silent, and stop your striving, and you will see that I am God. Amin. Wow, sahabat yang baik, firman ini bagus sekali ya, sangat menguatkan karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kunci bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Bahwa kita ini terbatas dan kita tidak bisa mengontrol situasi, keadaan kita, pasangan kita, keluarga kita, bahkan semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, sahabat yang baik, tahu nggak kuncinya apa? Sederhana sekali ya, sangat sederhana, yaitu be still and know that I am God. Amin. Wow, artinya adalah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, lalu berdiam di hadapan Tuhan dan berhenti berusaha menyelesaikan semua masalah kita dengan kekuatan usaha dan cara kita sendiri. Iya, benar sekali. Mengapa kita perlu diam dan tenang? Karena dengan kita diam dan tenang, maka kita dapat menangkap arahan, hikmat, dan strategi yang dari Tuhan. Iya. Sehingga kita dipimpin Tuhan untuk menemukan jalan keluar dengan caranya Tuhan. Dan kita dapat mengalami kemenangan. Ya, contohnya seperti ketika anak kita sedang menangis gitu ya. Anak kita menangis dan anak itu meminta pertolongan kita gitu ya. Tetapi karena anak kita itu menangis, masih menangis gitu, masih panik, maka kita sebagai orang tua sulit untuk bisa berkomunikasi dengan dia yang sedang menangis itu. Jadi anak kita tunggu dulu nih, anak kita diam dulu, tenang dulu, baru kita sebagai orang tua bisa berkomunikasi dan menolong anak kita itu. Ya, jadi sahabat yang baik, ketika kita diam, tenang di hadapan Tuhan, maka Tuhan bersama dengan kita, memimpin kita dan membawa kita kepada kemenangan, ya. Dan hari ini kita harus percaya janji Tuhan ini, ya. Apa yang membuat kita sulit untuk bisa tenang dan diam? Itu karena sebenarnya kita manusia tanpa kita sadari, kita memiliki kecenderungan untuk selalu ingin mengontrol segala sesuatu dan berusaha untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika kita menghadapi situasi atau masalah yang sepertinya nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Aduh, ini kok jadi begini, apalagi situasi yang di luar ekspektasi kita, maka itu membuat kita jadi panik, gelisah, dan kita tidak tenang. Karena tanpa disadari, dalam kehidupan kita, keluarga kita, pasti selalu ada untuk kita berusaha untuk mengontrol, menyelesaikan masalah-masalah kita, keluarga, dan yang lainnya. Dan itu yang seringkali kita lakukan, ya. Dalam kehidupan keluarga kita, ya. Seperti itu, ya. Misalnya waktu kita berdoa, ya. Kita berdoa seperti ini. Tuhan, mengapa pasangan saya atau anak saya ya tidak berubah-ubah juga gitu. Sampai kapan ya masalah ini akan selesai? Pingin tahu ya, kapan nih? Kita gitu, berdoa dan seterusnya ya. Jadi waktu kita berdoa itu tadi, kita berdoanya sepertinya kita sedang meminta suatu kepastian. Satu kepastian, kita minta kepastian. Sebenarnya di balik maksud doa ini, kita sedang berusaha untuk dapat mengontrol dan menyelesaikan masalah kita ini. Iya, itu terjadi ya. Karena kita harus membangun budaya diam ini dan tenang dalam hadirat Tuhan ini menjadi satu gaya hidup ya. Dan kita juga berhenti untuk mengontrol ya, berusaha untuk menyelesaikan dengan cara kita dan kekuatan kita. Jadi waktu kita diam, kita tenang di hadirat Tuhan, kita sedang menyerahkan hak sepenuhnya kepada Tuhan untuk Dia yang mengontrol kehidupan kita. Kita jadi rilis aja ya. Nah, sahabat yang baik, kita punya kesaksian nih ya. Ini pengalaman kita sendiri ya. Jadi dulu ketika saya masih bekerja sebagai arsitek, saya mendapatkan satu proyek yang kelihatannya nih, wah ini kayaknya untung besar nih. Wah ini kesempatan luar biasa gitu ya. Nah tapi yang terjadi ternyata saya justru dirugikan dengan proyek itu ya. Akibatnya
saya harus menghadapi berbagai masalah dan situasi yang mungkin membuat saya jadi sepertinya udah nggak sanggup lagi deh menghadapinya seperti itu ya. Waktu kejadian itu, saya tuh sudah memperingatkan kamu ya sayang ya. Iya. Saya udah Tapi saya mengabaikan aja. Sudah peringatkan suami saya ini supaya hati-hati dan berdoa dulu sebelum menerima proyek gitu. Iya. Tetapi sepertinya Agus suami yang tercintai ini ya tidak terlalu memperhatikan masukan dari saya itu. Iya. Nah, sebagai istri saya tahu benar ya bahwa watak suami saya ini. Tapi saya tidak bisa mengubahkan dia gitu ya. Saya juga tidak bisa memaksa dia untuk mengikuti masukan dari saya gitu ya. Saya hanya berdoa dan menyerahkan hak kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang bisa mengubah dan menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi. Iya biasa, pria kalau udah lihat wah kayaknya untungnya gede nih, terus langsung pikirannya ke situ ya. Jadi ini benar sekali. Jadi kejadian itu membuat saya benar-benar berubah ya. Juga mengajarkan saya dan kami berdua tentunya untuk selalu menyediakan waktu untuk diam dan tenang di hadirat Tuhan. Iya. Akhirnya hal ini menjadi diam dan tenang itu menjadi kebiasaan kita ya. Setiap kali ada masalah atau ada keputusan yang harus diambil, kita diam dan tenang ya. Bagi kami diam dan tenang itu untuk selalu menyediakan waktu ya. Selalu kita sediakan waktu untuk diam dan tenang di hadirat Tuhan supaya kita memperoleh hikmat yang dari Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan. Jadi sahabat yang baik, prakteknya diam dan tenang itu adalah silence and stillness ya. Kita bisa latih mulai dari 1 menit dulu ya, belajar tenang sahabat yang baik. Kemudian kalau sudah mulai biasa, tingkatkan 3 menit untuk tenang ya. Kemudian 5 menit dan sampai akhirnya jadi kebiasaan. Ya. Nah, biasanya yang kami lakukan adalah kami fokus kepada kasih dan kebaikan Tuhan ya. Waktu kita diam dan tenang, fokus kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Kemudian membiarkan hati dan pikiran kami untuk menjadi tenang dan damai dengan banyak bersyukur. Ya, buat kebaikan Tuhan dan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Amin. Jadi sahabat yang baik, ketika kita diam dan tenang di hadirat Tuhan adalah tindakan kita untuk kita berhenti memakai kekuatan sendiri. Amin ya. Kemudian kita berserah kepada Tuhan yang mengontrol hidup kita ya. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita. Wah, luar biasa ya. Mari kita baca dalam firman Tuhan ini dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan, The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Ya. Amin. Dan luar biasa ya. Wah, ini firman luar biasa ya. Ternyata ketika kita diam dan tenang, maka Tuhan yang akan berperang bagi kita. Amin. Artinya dengan kita diam dan tenang ini, kita sedang mempersilahkan Tuhan mengambil alih. Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Dan Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, ya tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan Mala dalam acara Terang Kasih. Sahabat yang baik, kita melanjutkan pembahasan tadi tentang diam dan tenang. Sahabat yang baik, saat ini kita menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan bersama. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Perkenalkan, nama saya Riri. Saya di sini ingin membagikan sebuah kesaksian dari kehidupan pribadi saya dan suami saya.
Jadi pada waktu itu kami mengalami suatu keadaan yang cukup berat, di mana kami merasa kami tidak mampu untuk melewatinya, sehingga kami sungguh-sungguh menyerah, putus asa, dan akhirnya hal-hal negatif, apa yang kami pikirkan itu semuanya negatif. Jadi intinya adalah di saat kita sedang susah, di saat kita sedang mengalami hal-hal yang berat, coba kita awali dengan puji-pujian, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan juga pastinya kita berdoa kepada Tuhan, kita curhat sama Bapa kita yang di surga, kita ceritakan apa yang terjadi, dan di situ Tuhan pasti mendengar doa-doa kita, apa yang kita harapkan. Memang prosesnya tidak cepat, tetapi hasilnya tepat. Itu kita merasakan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi semoga kesaksian dari saya itu menjadi kesaksian yang dapat memberkati saudara-saudara kita, teman-teman kita semuanya. Semoga kesaksian ini dapat bermanfaat dan memberkati banyak orang. Terima kasih Pak Agus dan Bu Malah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video kesaksian ini dari Riri. Wah, bagus sekali ya kesaksiannya. Seperti ya. Meneguhkan gitu ya. Meneguhkan ya. Tadi bagus sekali ya. Bagus sekali kesaksiannya. Dia menggambarkan seperti anak yang jatuh ya. Iya. Kemudian Bapak seperti mengangkat kembali, menguatkan kembali. Nah, sebetulnya dengan kita diam dan tenang, kita sedang mempersilahkan atau memposisikan untuk Bapak bisa menolong kita. Dan itu bagus sekali tadi, mereka tetap bersyukur, memuji Tuhan ya. Iya. Dan dikatakan pada waktunya Tuhan menolong. Terima kasih Riri. Terima kasih, ya, Riri. Tuhan berkati buat kesaksiannya ya. Sahabat yang baik, kami banyak sekali nih menerima DM ya. Rupanya mereka hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan. Kita baca salah satunya @bang_al ya. Oke, yuk kita baca ya. Shalom, saya Jeremia Jonathan. Mau minta didoakan untuk masalah pekerjaan dan problem di rumah saya. Nggak tahu harus gimana lagi nih kalau lihat keluarga saya yang suka bertengkar di keluarga, dan akhir-akhir ini saya juga susah banget cari kerjaan. Mungkin Bapak Ibu bisa mendoakan saya. Terima kasih sebelumnya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doakan ya. Kita doakan. Namanya tadi Jeremia Jonathan ya. Ya. Tuhan, kami berdoa untuk pribadi yang Kau kasih ini Tuhan. Tolong hari ini tenangkan jiwanya, tenangkan hatinya. Biarlah situasi keluarganya hari ini ditenangkan. Dan Tuhan yang membereskan semuanya. Dan apa yang menjadi doanya untuk pekerjaannya terjadi. Kami berkati ini Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, hari ini sahabat yang baik ya, kita sudah dengar firman Tuhan dan sharing kita hari ini ya. Nah, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita bisa diam dan tenang? Yang pertama, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Jangan berusaha untuk mengontrol dan menyelesaikan masalah kita dengan cara kita dan pikiran kita. Karena hanya Tuhan yang dapat mengendalikan dan menyelesaikan masalah kita. Amin. Sahabat yang baik, yang kedua, diam dan tenang di hadapan Tuhan. Ayo praktekkan hal ini, silence and stillness ini, dengan mengingat kebaikannya dan bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik.
Nah, yang ketiga, berhenti berusaha memakai kekuatan, usaha dan cara kita sendiri. Jadi dengan kita diam dan tenang, maka kita sedang berhenti berusaha memakai kekuatan, usaha dan cara kita sendiri, karena Tuhan yang berperang dan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Ya. Jadi sahabat yang baik, yuk kita datang kepada Tuhan ya. Kita mau belajar diam dan tenang di hadapan Tuhan. Mari saudara yang baik, kita praktekkan ini diam dan tenang, silence and stillness dengan mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur sebab Tuhan itu baik. Amin. Jiwaku, hanya Kau Yesus, tiada yang lain, hanya Kau yang ku cinta, kekasih jiwaku, hanya Kau Yesus, tiada yang lain. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada di antara kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ada pertanyaan seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirimkan video ke Instagram @terangkasih_rtv. Ya sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.